Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nedi Lesmana dalam video pembelajaran fisika. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan rangkaian resistor yang disusun secara seri. Nah, untuk mempelajari ini, pastikan kalian sudah menonton video saya berkaitan dengan hukum Ohm, karena itu akan digunakan di dalam materi kita kali ini. Baik, langsung saja kita pelajari rangkaian resistor yang disusun secara seri ini. Langsung kita praktekkan di laboratorium virtual. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi PET. Oke, kita langsung praktekkan. Oke, baik, kita mulai melakukan simulasi. Ini kalau di lab biasa kita lakukan praktikum dengan rangkaian resistor yang disusun seri. Nah, kita susun di virtual lab ini resistor dengan susunan seri. Kita rangkai, ini ada baterai, kemudian ini adalah saklar, kemudian ini adalah kabel penghantarnya. Kabel penghantar kita susun saja. Ini biar agak panjang karena kita menggunakan 3 resistor. Menggunakan resistor, 3 buah resistor saja kita pakai. Oke, bentuknya tidak lurus nggak masalah, yang penting listriknya bisa mengalir. Oke, kita sudah punya rangkaian dengan 3 buah resistor yang disusun secara seri. Kita ubah nilai-nilainya. Di sini sih awalnya tegangannya adalah 9 volt. Ini resistornya warnanya sama, berarti warnanya sama, berarti nilainya juga sama. 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Tapi saya ingin ubah nilai-nilai ini. Ini saya mau jadi 24 sajalah. Bebas sih nilainya, terserah kita. Yang penting nanti kita ujung-ujungnya akan mendapatkan konsep resistor yang disusun secara seri. Ini saya biarkan jadi 10 ohm. Yang ini saya ganti menjadi, saya ingin ganti jadi 20. Oke, sudah 20. Nah, yang bagian sini ini saya ganti menjadi 30 ohm. Oke, kita sudah punya rangkaian resistor dengan baterai 24 volt, resistor 1 10 ohm, R2-nya 20 ohm, dan resistor yang ketiga 30 ohm. Oke, kita mulai. Kita tutup saklarnya sehingga rangkaian listriknya mengalir seperti ini. Kita ukur berapa kuat arus yang mengalir. Tekan ke sini, oh ternyata kuat arus yang mengalirnya adalah 0,4 ampere. Ini 0,4 ampere di titik ini. Kita coba di titik-titik yang lain. Sama 0,4. Di sini juga 0,4. Di titik ini juga 0,4. Semuanya 0,4. Nah, dapat kita simpulkan bahwa seluruh rangkaian ini arus listrik mengalir di rangkaian ini sebesar 0,4 ampere. Tidak ada percabangan, maka dia tidak terbagi arusnya. Maka dapat kita simpulkan di sini pada rangkaian resistor yang disusun secara seri tidak terjadi pembagian arus. Arusnya sama di setiap titik. Oke, sampai sini sudah kita simpulkan. Kemudian bagaimana tegangannya? Ini kita simpan dulu. Kemudian kita ganti voltmeter. Nah, voltmeter ini adalah port warna merah. Kita ukur di sini. Nah, tegangannya 24 volt karena memang baterai yang kita gunakan tadi 24 volt. Apakah di setiap titik juga sama 24 volt? Kita hitung, kita ukur. Misal di sini 24, apakah di titik ini kita ukur dengan di titik ini? Oh, ternyata sama 24 volt juga. Karena pada dasarnya kan kita ukur di titik ini akan sama dengan kita ukur di titik ini dengan ini yang tadi yang awal.
Oke, bagaimana kalau kita ukur di titik ini? Nah, di sini ternyata di titik ini, diukur di titik ini pada R3 terukur 12 volt. Nah, lalu bagaimana tegangan pada R2 nih? Ya, pada R2 di sini tegangannya terukur 8 volt. Nah, pada R1 kita ukur 4 volt. Nah, dari sini kita ketahui bahwa tegangannya, walaupun di sumber tegangannya dari sumber baterai ini 24 volt, ternyata pada R1 di sini 4 volt, di sini 8 volt, di sini tadi 12 volt. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa pada resistor yang dihubungkan secara seri terjadi pembagian tegangan. Jadi tegangan yang 24 tadi itu terbagi-bagi ke R1, R2, dan R3. Tetapi kalau arus listriknya tidak terbagi-bagi, dia tetap sama. Nah, dalam virtual lab ini semua nilainya kan ada alat ukurnya, diukur oleh ampermeter dan voltmeter. Tetapi pada saat kita menghadapi soal, ya nggak bisa diukur, maka kita harus belajar hitungannya. Nah, saya keluarkan nilai-nilainya supaya jelas. Nah, tadi baterainya 24 volt, di sini 10 ohm, 20 ohm, dan 30 ohm. Oke, saya tuliskan kembali hasil-hasil pengukuran tadi. Kita kembali ke hukum ohm. Nah, ketika kita ingin mencari R, nah sekarang I-nya sudah ketemu 0,4, Pi-nya 24. Bagaimana nilai R-nya? Berarti kalau I sama dengan Pi per R, berarti R sama dengan V dibagi dengan I. Sehingga R sama dengan V 24 dibagi I-nya 0,4. Nah, berarti R sama dengan 24 dibagi 0,4 itu adalah 60 ohm. Nah, apa artinya 60 ohm ini? Nah, 60 ohm ini itu adalah R total dari resistor yang disusun secara seri. Ya. Perhatikan ini. Nah, 60 ohm ini berasal dari 10, 20, 30. Berarti R totalnya atau R yang disusun secara seri itu didapat dari R1 tambah R2 tambah R3. Nah, lalu bagaimana cara kita mendapatkan nilai Pi1, Pi2, dan Pi3? Tetap menggunakan hukum ohm. Ketika hukum ohmnya I sama dengan Pi per R, maka untuk mencari Pi sama dengan I dikali R. Nah, ketika kita ingin mencari Pi1, maka R yang digunakan pun R1. I-nya bagaimana? I-nya kan tadi sama semuanya. Jadi Pi1 sama dengan I 0,4 kali R1-nya 10 ohm. Nah, jadi Pi1 sama dengan 4 volt. Mencari Pi2 bagaimana? Sama saja. Pi2 didapatkan dengan cara I dikali, tentu R yang digunakan adalah R2. Sehingga Pi2 sama dengan 0,4 dikali 20 ohm. Karena R2-nya 20 ohm. Sehingga besarnya adalah
8 volt. Nah, cara yang sama digunakan untuk mencari V3. V3 sama dengan I dikali R3. Berarti V3 sama dengan 0,4 dikali R3-nya 30 ohm. Berarti sama dengan 12 volt. Nah, ini tadi sudah kita simpulkan bahwa pada rangkaian seri tegangan sumbernya, tegangan 24 volt ini terbagi ke P1, P2, P3. Nah, sehingga kita dapatkan P totalnya, P sumber itu adalah jumlah dari P1 tambah P2 tambah P3. Baik, seperti itu cara hitungannya. Jadi simpel, sebetulnya hanya menggunakan satu rumus, hanya menggunakan hukum Ohm saja. Nah, kita coba dengan contoh soal. Kita kerjakan soal. Kita terapkan cara-cara hitungan tadi ketika kita menghadapi soal. Oke, saya buatkan soal. Oke, baik, di sini ada soal ada 3 buah resistor yang disusun secara seri. R1 40 ohm, R2 60, R3 20 ohm. Kemudian rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 24 volt. Nah, langkah pertama kita cari R serinya dulu. Nah, RS atau R seri itu rumusnya R1 tambah R2 tambah R3. Nah, R seri atau R totalnya, R seri itu adalah R pengganti rangkaian seri. Jadi 3 buah resistor ini sama saja dengan resistor yang nilainya 120 ohm. Nah, dari sini R serinya kita dapat 120 ohm. Kemudian kita cari berapa besar arus yang mengalir. V-nya 24. Nah, R-nya adalah RS. R seri 120 sama dengan 0,2 ampere. Nah, berapa besar P1? Ingat tadi P1 sama dengan I dikali R1. 0,2 dikali 40 sama dengan 8 volt. Berapa besar nilai V2? Saya geser. V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 12 volt. Nah, maka sudah bisa dipastikan V3 nilainya akan 4 volt. Karena jumlahnya harus 24 volt. Oke, selesai sudah pembahasan tentang resistor yang disusun secara seri. Di video yang akan datang akan saya jelaskan rangkaian resistor yang disusun secara paralel. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.